Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat Rudian. Di video kesempatan saya kali ini saya merawat tanaman durian dan tanaman alpukat yang usia sudah 2 tahun lebih. Di video kesempatan saya kali ini saya lagi mau menyemprot fungisida yang berbahan aktifnya adalah antrakol. Jadi saya akan jelaskan di sini beberapa kandungan dan manfaatnya antrakol untuk tanaman, terutama tanaman durian dan tanaman alpukat yang ditanam di kebun saya di sini, sahabat. Nah, namun di sini kandungan antrakol tanaman dan untuk sayuran dan buah-buahan jadi membutuhkan perawatan yang tepat dan sesuai dengan jenisnya. Jadi hal ini harus dilakukan agar tanaman tidak ditumbuhi jamur hingga parasit yang mampu mengganggu pertumbuhannya. Salah satunya obat yang mampu dimanfaatkan untuk merawat tanaman adalah antrakol. Antrakol adalah sejenis fungisida yang memiliki banyak manfaat untuk pertumbuhan tanaman. Antrakol ini dapat digunakan pada berbagai jenis tanaman, mulai sayuran hingga tembakau, dengan beragam manfaat dan kandungan yang ditawarkan. Jika kamu penasaran dengan apa itu antrakol hingga manfaat, kandungan, dan tata cara penggunaannya pada tanaman, maka bisa menyimak ulasan berikut ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jadi antrakol adalah fungisida yang digunakan pada tanaman yang memiliki sifat protektif atau melindungi. Bentuk dari fungisida ini adalah serbuk seperti tepung berwarna putih yang kemudian dapat bersuspensi hingga berwarna krem. Penggunaan dari obat antrakol ini cukup beragam, yaitu pada tanaman anggrek, apel, anggur, bawang, dan daun bawang juga ya, selain tanaman durian dan tanaman alpukat juga. Jadi tanaman lain yang membutuhkan antrakol sebagai fungisida adalah bawang putih, cabai, jagung, cengkeh, kerak, tina, kubis, jarak, jeruk, kedelai, juga kelapa sawit. Jadi membutuhkan penggunaan dari antrakol ini. Antrakol sendiri adalah jenis pupuk kimia atau buatan dengan tingkat toksisitas yang cukup berbahaya, sehingga dalam penggunaannya harus lebih berhati-hati. Untuk menggunakan obat antrakol ini bisa menggunakan masker sehingga enggak terhirup secara langsung di saluran pernapasan dan akan membuat saluran pernapasan menjadi lebih terlindungi. Kemasan yang ditawarkan untuk antrakol ini cukup beragam, yaitu mulai dari 250 gram, 500 gram hingga 1 kg, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah tanaman yang membutuhkan penggunaan obat antrakol. Jadi obat antrakol ini menawarkan tata cara penggunaan yang cukup mudah dan praktis dengan kemasan yang variatif. Di manfaat dan kandungan antrakol yang dimiliki oleh obat antrakol ini cukup beragam, sehingga kamu harus mengetahuinya supaya bisa lebih memaksimalkan manfaat yang ditawarkan. Manfaat hingga kandungan yang terdapat pada antrakol dan wajib untuk kamu ketahui supaya bisa lebih bijak dan maksimal dalam penggunaannya sesuai dengan kondisi tanaman. Kandungan yang dimiliki oleh antrakol adalah propionate 70% yang memiliki unsur hara di dalamnya. Manfaat yang ditawarkan oleh kandungan tersebut adalah menghambat, membunuh, dan memberikan perlindungan tanaman dari jamur yang memiliki potensi untuk merusak tanaman. Sistem kerjanya adalah secara kontak dengan cara disemprotkan pada bagian yang berpotensi terkena penyakit. Selain beberapa manfaat yang telah disebutkan sebelumnya, obat antrakol juga memiliki sejumlah manfaat yang cukup menarik untuk diketahui. Berikut ini adalah manfaat yang ditawarkan oleh antrakol. Menghambat dan membunuh bakteri yang berasal dari jamur atau cendawan.
dan berpotensi untuk merusak tanaman pada saat tanaman sudah siap mendekati masa panen, sehingga hal ini dapat dicegah dengan pemberian obat antrakol pada bagian yang berpotensi mengalami sejumlah masalah. Jadi manfaat yang kedua adalah mampu melindungi tanaman dari kondisi busuk saat tanaman sudah mendekati masa panennya. Bukan tidak mungkin jamur akan menyerang dan menyebabkan busuk pada buah bahkan akarnya, sehingga hal ini harus dicegah untuk menjaga kualitas buah dan akar tanaman agar tetap bagus. Jadi manfaat yang ketiga adalah mampu memberikan perlindungan yang maksimal pada tunas tanaman yang baru mengalami proses penyetekan. Hal ini jika dibiarkan begitu saja bukan tidak mungkin jika tunas yang telah disuntik akan mengalami pembusukan, sehingga hal ini harus dicegah sebaik mungkin saat proses awal penyidikan. Jadi manfaat yang keempat adalah mampu meningkatkan kesehatan pada tanaman. Kesehatan pada tanaman akan menentukan kualitas daun, akar, batang, bahkan buahnya. Jadi hal ini harus dijaga dengan baik agar saat panen hasilnya memuaskan dan tanaman yang didapatkan juga menghasilkan kualitas terbaik untuk dikonsumsi. Manfaat yang kelima dari obat antrakol ini adalah sebagai obat yang bekerja preventif atau mencegah terjadinya serangan pada tanaman. Gak akan ada yang pernah tahu bagaimana penyakit akan menyerang tanaman, sehingga untuk mencegah hal tersebut dapat diberikan obat antrakol sebagai pencegah. Manfaat yang keenam adalah obat antrakol ini dapat digunakan dalam segala kondisi atau musim. Hal ini cukup aman untuk digunakan karena antrakol nggak memiliki batasan musim untuk menggunakannya, baik itu musim hujan ataupun kemarau. Obat antrakol ini dapat digunakan secara nyaman. Manfaat yang ketujuh dari obat antrakol ini adalah mampu menyuplai unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara memiliki peranan yang cukup penting pada sistem fotosintesis tanaman, sehingga dengan adanya kandungan ini akan membuat suplai unsur hara pada tanaman menjadi lebih maksimal. Setelah mengetahui beragam manfaat dan kandungan yang dimiliki oleh obat antrakol, maka juga kita harus mengetahui cara penggunaannya pada tanaman. Dan cara penggunaan ini harus kita ketahui dengan baik supaya enggak salah satu atau melebihi dosis cara penggunaan obat antrakol pada tanaman yang wajib diketahui. Begitu sahabat. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk pengaplikasiannya seperti interval penyemprotan fungisida selagi dia masih terpapar atau selagi kita membutuhkan untuk obat perlindungan yaitu protektif dan preventif, serta pemeliharaan tanaman alpukat ataupun tanaman durian. Sahabat juga bisa melakukan setiap 2 minggu sekali tergantung keadaannya, karena yang disebutkan tadi antrakol ini tidak mengenal musim untuk digunakan, baik musim hujan ataupun musim kemarau. Yang penting kita terus bijak untuk melakukan penyemprotannya untuk sebuah tanaman, apapun itu tanamannya, tanaman pangan ataupun tanaman hortikultura. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam pertanian Indonesia, salam hormat Rudian Putra, dan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini. Ketemu lagi di video saya berikutnya, dan dari kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.